setelah dihajar Australia 1-5 dalam debut Patrick Kluivert sebagai pelatih. Kekalahan telak ini memicu kekecewaan besar di kalangan supporter, hingga tagar Kluivert out ramai di media sosial. Namun, skuad Garuda tak butuh waktu lama untuk bangkit. 5 hari berselang, mereka berhasil membungkam Bahrain 1-0 di SUGBK, sekaligus menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Kini, tantangan berat menanti Indonesia di 2 laga terakhir, melawan Cina dan Jepang. Kemenangan atas Cina, tampaknya lebih realistis, mengingat kualitas lawan yang relatif setara. Namun, menghadapi Jepang, yang merupakan raksasa Asia, bakal menjadi ujian berat. Untuk bisa lolos otomatis, Indonesia tak hanya harus menang di 2 laga ini, tapi juga berharap Australia tergelincir di sisa pertandingannya. Dengan skenario tertentu, jika Australia gagal meraih poin penuh dan Indonesia sukses mengamankan 2 kemenangan, maka Garuda bisa melangkah ke Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada perjuangan Jai Itzes dan kawan-kawan, bisakah mereka menciptakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia? From Jakarta to the distant lands, we build our future with steady hands. Through struggles faced, we stand tall. Together we rise, together we'll call. Media Vietnam Soha, dengan nada sombong menyindir ranking FIFA Timnas Indonesia, menyoroti bahwa Vietnam mengumpulkan poin lebih banyak dibanding Indonesia dan Thailand. Timnas Vietnam naik ke peringkat 109 dunia setelah menjuarai Piala AFF 2024, dan menang atas Kamboja serta Laos, menambah 19,04 poin. Sementara itu, Thailand justru turun ke peringkat 99, dan Indonesia naik 4 peringkat ke 123 dunia, dengan tambahan 9,51 poin. Meskipun Vietnam bangga dengan pencapaiannya, Timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk memperbaiki peringkatnya. 2 laga krusial, melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bisa menjadi momen penting bagi skuad Garuda untuk menambah poin signifikan. Jika berhasil meraih kemenangan, bukan tidak mungkin Indonesia akan melampaui Vietnam dalam peringkat FIFA mendatang. Sementara, Vietnam sibuk menyombongkan diri. Mereka justru menghadapi ancaman turun peringkat, jika kalah dari Malaysia di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Jadi, perjalanan masih panjang, dan Timnas Indonesia masih berpeluang membuktikan diri di panggung internasional. Sementara itu, Matthew Bakker siap menjadi tumpuan Timnas U17 Indonesia dalam Piala Asia U17 2025. Pemain muda yang ditempa di Melbourne City ini, telah membuktikan kualitasnya, dengan membawa Garuda Asia finish, di peringkat 3 ASEAN Cup U16 2024 dan sukses lolos ke Piala Asia U17. Berbeda dengan pemain diaspora lain, Bakker langsung menembus tim inti asuhan Nova Arianto, menunjukkan betapa besar potensinya. Baru berusia 15 tahun, ia sudah promosi ke skuad U21 Melbourne City dan kini berkompetisi di VPL 1 U23. Dengan pengalaman bermain di klub yang berada di bawah naungan City Football Group, Bakker memiliki modal besar untuk tampil apik bersama Timnas Indonesia. Fleksibilitasnya bermain di berbagai posisi, mulai dari bek kiri, bek tengah, hingga gelandang bertahan, menjadikannya aset penting bagi tim. Menghadapi Korea Selatan di laga pembuka grup C, Bakker siap memberikan yang terbaik. Ia mengakui laga akan sulit, tetapi percaya diri bisa membawa Indonesia meraih hasil positif. Dengan semangat dan pengalaman yang dimiliki, Bakker bertekad memimpin Garuda Asia bersaing di level tertinggi sepak bola Asia. Tercinta, menjadi juara sejati di lapangan, dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu tak ada yang terpisah, berkibarlah merah putih di angkasa, bersama kita raih kemenangan. Martin Paes mengungkap alasan dibalik kekalahan telak 1-5 Timnas Indonesia dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, para pemain belum sepenuhnya memahami taktik dan pola permainan yang diterapkan pelatih baru, Patrick Kluivert.
Minimnya waktu persiapan juga menjadi faktor utama, di mana skuad Garuda hanya punya 1 hari latihan penuh sebelum laga krusial tersebut. Selain itu, kesulitan bertambah karena sesi latihan dilakukan di lapangan yang sama dengan tim Australia, membuat strategi sulit untuk diterapkan secara maksimal. Meski sempat bermain baik di 20 menit awal, kegagalan penalti mengubah jalannya pertandingan. Hal ini semakin memperburuk situasi, dan Indonesia pun harus menelan kekalahan pahit di laga debut Kluivert. Namun, ketika menghadapi Bahrain situasinya berbeda. Tim memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih, dan memahami keinginan Kluivert. Hasilnya, permainan Indonesia jauh lebih solid dan berujung kemenangan 1-0. Membuktikan bahwa adaptasi dengan strategi pelatih baru sangat penting dalam mencapai hasil terbaik. Kami takkan padam sepak bola Indonesia. Kami selalu mendukungmu. Kini saatnya kita bersinar, bergandengan tangan kita bisa dengan hati dan semangat membara. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tampaknya harus kembali mencari pelatih baru untuk mendampingi Peter Klamovski. Mark Milligan, yang selama ini menjadi asisten Klamovski, dikabarkan berpotensi hengkang setelah masuk dalam bursa pelatih Newcastle Jets di A-League. Jika kesepakatan itu terwujud, kepergian Milligan bisa menjadi pukulan telak bagi Harimau Malaya, mengingat perannya yang cukup penting dalam tim. Klamovski sendiri baru memimpin Malaysia dalam 1 pertandingan, yaitu kemenangan 2-0 atas Nepal di kualifikasi Piala Asia 2027. Hasil tersebut membuat Malaysia bertengger di peringkat 2 grup F, hanya kalah selisih gol dari Vietnam. Namun, situasi di internal tim kini menjadi tidak stabil jika Milligan benar-benar meninggalkan jabatannya, mengingat Malaysia masih memiliki 6 pertandingan penting ke depan. Ketidakpastian ini menunjukkan bahwa pekerjaan di timnas Malaysia tampaknya kurang menarik dibanding klub papan tengah A-League. Bagi fans Indonesia, situasi ini bisa dibandingkan dengan jika Alex Pastoor, asisten Patrick Kluivert, tiba-tiba direkrut klub lain. Hingga kini, FAM belum memberikan pernyataan resmi terkait masa depan Milligan, sementara tim harus segera bersiap menghadapi laga-laga berikutnya di kualifikasi Piala Asia 2027.